Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Udiasari. Saya dari Prodi Manajemen kelas A2 semester 3. NIM saya 19201020304. Sini saya akan menjelaskan materi tentang telekomunikasi dan jaringan pada mata kuliah aplikasi komputer. Telekomunikasi dan jaringan. Yang pertama ada networking enterprise. Menurut Manuel Castell, network enterprise adalah jaringan yang terbentuk dari beberapa perusahaan dan bagian dari sebagian internal dari beberapa perusahaan. Salah satu ciri dari network enterprise adalah akses network yang terbuka lebar, yang memungkinkan siapa saja, baik itu produsen, pelanggan, maupun hacker dan cracker, untuk mengetahui transaksi online yang terjadi. Suatu sistem yang dikatakan baik, termasuk jaringan enterprise, minimal harus mampu menjawab kriteria dasar keamanan berikut ini. Yang pertama, kerahasiaan. Yang kedua, kendali akses. Ketiga, autentifikasi. Keempat, integritas. Dan kelima, non-repudiation. Kedua, konsep jaringan. Dua buah komputer dikatakan terkoneksi jika bila komputer dapat saling bertukar informasi. Bentuk koneksinya tidak harus melalui kawat tembaga saja, melainkan dapat menggunakan serat optik, gelombang mikro, atau satelit. Konsep jaringan berdasarkan letak geografis, yaitu A. LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, hotel, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Dan yang B, MAN atau Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkotaan, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Dan C adalah WAN, Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Ketiga, ada tren komunikasi, yaitu pertukaran informasi dalam bentuk apapun, seperti suara, teks, gambar, audio, data, dan video, yang melalui jaringan berbasis komputer. Tren utama yang terjadi di bidang telekomunikasi memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan manajemen di bidang ini. Yang keempat, bisnis menggunakan internet. Aplikasi seperti kerjasama antar mitra bisnis, penyediaan dukungan pelanggan, dan pemasok serta e-commerce telah menjadi penggunaan bisnis utama dari internet. Perusahaan menggunakan teknologi internet untuk pemasaran, penjualan, dan aplikasi manajemen hubungan pelanggan, serta aplikasi bisnis lintas fungsi dan aplikasi dalam bidang teknik, manufaktur, sumber daya, dan akuntansi. Yang kelima adalah revolusi internet, yaitu pertumbuhan internet yang sangat pesat adalah fenomena revolusioner dalam komputasi dan telekomunikasi. Internet telah menjadi jaringan yang besar dan terpenting dari jaringan yang saat ini terjadi, dan telah berevolusi menjadi jalan tol informasi atau information superhighway global. Internet semakin meluas seiring dengan semakin banyaknya bisnis, organisasi, komputer, dan jaringan yang bertanggung dengan web global ini. Yang keenam, business value pada internet. Kebanyakan perusahaan membangun situs web e-business atau e-com untuk mencapai 6 nilai bisnis utama, yaitu ada 6. Yang pertama, menghasilkan pendapatan baru dari penjualan online. Yang kedua, mengurangi biaya transaksi melalui penjualan online dan dukungan pelanggan. Yang ketiga, menarik pelanggan baru melalui iklan dan pemasaran web serta penjualan online. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan saat ini melalui perbaikan dukungan dan layanan pelanggan web. Kelima, mengembangkan produk baru atau pasar baru yang berbasis web dan saluran distribusi untuk produk yang saat ini. Dan yang terakhir, mengembangkan produk baru berbasis informasi yang dapat diakses di web. Peranan intranet. Intranet adalah jaringan privat yang menggunakan software internet dan protokol TCP atau IP.
Intranet memberikan akses yang mudah bagi karyawan untuk memperoleh informasi perusahaan. Intranet merupakan media yang efektif untuk mengirim berbagai aplikasi mengenai informasi perusahaan seperti kebijakan, prosedur, dan bentuk SDM, direktori telepon organisasi, program pelatihan, search engines, basis data pelanggan, katalog produk dan manual kerja, groupware, bagan organisasi, berita terbaru mengenai organisasi, peringatan akan krisis, serta gudang data dan akses pendukung keputusan. Peran intranet antara lain ada 3. Yang pertama, untuk memperbaiki komunikasi dan kerjasama antar individu dan tim di dalam perusahaan. Yang kedua, untuk mempublikasikan dan berbagi informasi bisnis yang berharga. Dan yang terakhir, dengan lebih mudah, tidak mahal, dan efektif melalui portal informasi perusahaan dan situs web intranet, serta layanan intranet lainnya untuk mengembangkan dan menyebarkan aplikasi krisis untuk mendukung operasional bisnis dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada telekomunikasi. Telekomunikasi adalah sebuah teknik yang mampu mengubah sistem teknologi informasi. Saluran teknologi dapat diartikan sebagai data dan bentuk telekomunikasi yang ditransmisikan di antara pengirim dan penerima dalam suatu jaringan telekomunikasi. Secara umum, jaringan telekomunikasi di beberapa pengaturan di mana pengirim mengirimkan pesan kepada penerima melalui saluran yang terdiri dari beberapa tipe medium. Teknologi telekomunikasi memungkinkan setiap orang untuk saling berkomunikasi secara cepat dalam jarak yang jauh sekalipun. Yang selanjutnya ada prosesor telekomunikasi. Di sini ada beberapa macam prosesor telekomunikasi, di antaranya ada modem. Modem di sini adalah suatu prosesor telekomunikasi yang paling umum digunakan dengan mengubah sinyal digital dari komputer atau terminal pengirim menjadi frekuensi analog yang dapat ditransmisikan melalui saluran telepon. Dan begitu juga sebaliknya mengubah data analog menjadi data digital. Yang kedua, multiplexer adalah prosesor telekomunikasi yang mengizinkan saluran komunikasi tunggal untuk membawa data transmisi simultan dari berbagai terminal. Yang ketiga, private branch exchange adalah prosesor komunikasi yang memberi pelayanan sebagai alat pengubah saluran telepon di area kerja dengan saluran telepon lokal perusahaan. Saat ini, PBX telah menjadi alat elektronik. Dan yang keempat, ada software telekomunikasi. Di sini pengertian dari software telekomunikasi adalah software yang berguna dalam proses komunikasi elektronik, khususnya yang menggunakan transmisi audio dalam beberapa cara. Sekian dari presentasi materi saya tentang telekomunikasi dan jaringan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.